Jadi ceritanya ada dua orang cewek dan cowok. Mereka pacaran, tapi mereka pacarannya beda agama. Yang cowoknya Islam dan yang cowoknya ini Katolik. Nah, tapi dengan beda agama itu, mereka tetap memutuskan buat nikah. Jadi mereka nikah beda agama. Nah, pernikahan beda agama ini ternyata ditentang sama keluarga cowoknya. Karena ternyata keluarga cowoknya ini konservatif, dimana mereka gak setuju dengan pernikahan beda agama. Ya udah, akhirnya si cewek dan cowok ini memutuskan buat kawin lari. Akhirnya mereka kawin lari, dan mereka pindah ke Jakarta. Awalnya tuh semuanya baik-baik aja, gak ada masalah segala macam. Dan ada suatu waktu ketika si cowok ini harus kerja. Nah, si cowok ini tuh backgroundnya dia kerja di bagian perkapalan atau pelayaran. Intinya dia harus kerja di laut, dan dia cuma bisa pulang 6 bulan sekali. Nah, berarti kan istrinya tinggal sendiri dong. Si istrinya ini tinggal di sebuah apartemen. Nah, beberapa kali tinggal sama suaminya, istrinya gak apa-apa, dia baik-baik aja. Tapi entah kenapa masuk ke tahun kedua ada satu momen di saat suaminya ini lagi melaut. Si istrinya tuh nelponin dia bilang kayak, "Kamu kapan pulang? Aku gak ada yang nemenin dia." Terus dia nangis-nangis segala macam, dan suaminya ini bingung. Itu gak kayak dia yang biasanya. Tapi suaminya nyoba nenangin istrinya, dan akhirnya dia bisa kerja lagi. Tapi beberapa hari kemudian si istrinya ini sempat nelponin suaminya, dan gak diangkat, karena suaminya lagi sibuk kerja. Setelah beberapa miss call itu, pas suaminya ngeliat HP, chat terakhir dari istrinya, dia ngomong help, karena si suaminya khawatir. Akhirnya dia langsung hubungin orang kepercayaan suaminya, yang mana orang kepercayaan ini tuh adiknya si istri ini. Nah, karena background story-nya si istri ini sebenarnya yatim piatu dan satu-satunya keluarga yang dimiliki sama si istrinya ini ya cuma adiknya doang. Akhirnya si suaminya ini ngasih tahu adik si istrinya, dan dia nyuruh buat ke apartemennya, tolong temenin sekalian untuk mengecek. Terus ya udah, akhirnya si adiknya ini nyamperin ke apartemennya. Dia ketok pintu apartemennya, gak ada jawaban. Akhirnya didobraklah apartemennya itu. Si adanya ini ngeliat kakaknya udah tergeletak di kamar mandi, mulutnya berbusa, dia udah gak sadar. Dan di dekat kakaknya, dia ngeliat ada pembersih kamar mandi yang udah kebuka dan botolnya udah habis setengah. Nah, atas kejadian itu, akhirnya ya udah dia dibawa ke rumah sakit. Dan dia dirawat buat beberapa hari, dan akhirnya dia membaik. Akhirnya dia udah boleh pulang. Nah, cuman, semenjak kejadian itu, si istrinya ini gak pernah mau ngomong. Dia susah disuruh makan. Pokoknya dia jadi aneh banget dah. Nah, beberapa minggu setelah kejadian dia dirawat di rumah sakit itu, si suaminya ini akhirnya dapat kabar lagi dari adik istrinya. Dia ngasih tahu lewat telepon kalau misalnya istrinya ini masuk rumah sakit lagi. Karena si istrinya ini jatuh dari apartemen mereka di lantai 3, beruntungnya si istrinya ini masih hidup, walaupun keadaan dia udah parah banget. Tulangnya udah patah, hampir semua tulangnya patah, dan dia udah gak bisa geraklah segala macam. Nah, selama di rumah sakit, dia ditemenin sama si adenya. Jadi dia berdua di rumah sakit itu. Di satu malam, ada kejadian yang aneh banget. Dalam keadaan istrinya ini, tulangnya hampir patah semua. Dia udah diperban, dan kedua tangannya dikasih papan gitu, karena patahkan tulangnya. Tiba-tiba si istrinya ini bisa berdiri. Dia bangun dari tempat tidurnya. Dia ngambil pisau buah di kamar rawatnya itu. Terus dia nyoba buat nusukin pisau ini ke lehernya dia sendiri. Untungnya, karena dijagain sama si adenya ini bisa mencegah. Akhirnya si istrinya ini gak berhasil lah buat nusukin pisau ke lehernya dia. Gara-gara kejadian itu, si adenya ini bingung banget. Gimana caranya kakaknya tulangnya udah patah kok masih bisa bangun. Bahkan dia ngelakuin itu. Ini udah aneh banget. Secara medis gak mungkin bisa gitu. Akhirnya si adenya ini punya pikiran buat manggil orang pintar. Karena gak mungkin kakaknya bisa kayak gini. Dan medis pun gak berhasil nyelamatin kakaknya. Ya udah, akhirnya si adenya ini manggil orang pintar. Dia dateng dan akhirnya si adenya ini dikasih tahu sama orang pintar ini sesuatu hal yang ngagetin dia banget. Yang mana dia langsung ngasih tahu ke suaminya, suami kakaknya. Dia bilang kalau ternyata kakaknya ini punya kecenderungan buat bunuh diri. Itu bukan karena kemauannya dia, tapi karena dia ini dikirimin ilmu hitam sama orang, dan orang yang ngirim ini ternyata keluarga si cowoknya. Keluarga cowok ini dari awal kan gak setuju sama pernikahan mereka,
Makanya keluarga si cowok ini nyari cara gimana misahin mereka berdua, tapi di sisi lain, si keluarga cowok ini tuh beranggapan, kalau perceraian masih suatu hal yang aib gitu, masih tabu. Makanya keluarga si cowok ini nyari cara gimana misahin mereka berdua tanpa adanya perceraian, sampai akhirnya keluarga si cowok ini berkesimpulan buat ngebunuh aja si cueknya.